Makanya wanita tersebut ingin mengakhiri semua dan mau terbebas dari sang ayah angkat. Dia ingin menikah dengan pacarnya, jadi tidak mungkin hubungan terlarang dengan ayah angkatnya ini tetap dilanjutkan. Ayah angkatnya ini gak bersyukur. Udah dikasih enak malah pengen yang aneh-aneh lagi. Masih untung selama ini keinginannya diladenin sama Niki. Malah segala pengen Niki putus sama pacarnya. Ditambah Pak Bablu ini kadang gak kenal kondisi dan waktu. Pernah saat Niki sedang dapat tapi sama dia masih digas juga. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Tirunelveli, Tamil Nadu, India. Di sana ada keluarga yang nampak harmonis namun sebenarnya sang istri mengalami tekanan batin. Suaminya sudah beberapa kali ketahuan selingkuh. Namun karena alasan anak selalu dimaafkan, sampai akhirnya terkuak juga bahwa selama ini selain sering main dengan wanita lain, ternyata sang suami juga menggarap anak angkatnya karena alasan ini. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang wanita yang lahir pada tahun 1976 di desa Karumulam, negara India, namanya Muni. Dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil bidang kesehatan. Dibesarkan dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya, membuat wanita ini jadi kebanggaan. Sangat berprestasi baik di sekolah maupun saat masuk dunia kerja. Dia kemudian dipindah tugaskan ke kota Tirunelveli sejak 2001, serta berdinas di sebuah rumah sakit umum yang ada di sana. Muni dikenalkan oleh teman sekantor dengan seorang pria bernama Bablu. Bablu merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses, meski bisnisnya belum besar tetapi dia sudah mempunyai beberapa karyawan. Bablu usianya lebih muda 2 tahun dibanding Muni. Ternyata keduanya saling cocok, masa berpacaran mereka lumayan cepat, hanya 5 bulan saja, kemudian berakhir bahagia di pelaminan pada tahun 2003 saat usia Muni 27 tahun dan suaminya 25 tahun. Setelah menikah inilah ternyata Muni baru tahu bahwa sang suami sebenarnya pernah menikah namun gagal. Alasannya karena tidak cocok dan rumah tangga sebelumnya cuma bertahan 8 bulan. Awalnya Muni cukup kaget karena suaminya tidak berkata jujur padanya sebelum menikah. Namun akhirnya wanita tersebut sepertinya mulai gak peduli karena dibutakan oleh cinta. Yang terpenting sekarang Bablu telah jadi miliknya dan mereka siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Walaupun setelah itu cukup lama keduanya tidak diberikan momen, padahal Muni sangat ingin langsung punya anak. Namun hanya bisa pasrah karena keadaannya memang belum dikasih. Suaminya jarang di rumah karena banyak mengurus pekerjaan di luar, namun tetap pulang setiap hari hanya saja jamnya tidak menentu. Pada pertengahan 2004, saat usia pernikahan mereka menginjak tahun kedua, Muni sering mendapat pesan SMS misterius yang memberitahukan bahwa Bablu suka bertemu dengan seorang wanita di penginapan untuk kencan. Hal ini selalu diabaikan karena wanita itu percaya banget sama suaminya. Dia berpikir mungkin itu adalah klien bisnisnya. Hingga pada suatu hari di bulan September, ada pesan lagi yang sangat detail menyebutkan bahwa Bablu bakal ketemuan di hotel pinggir kota. Karena penasaran, sang istri mendatangi lokasi ini. Dia menanyakan kepada resepsionis namun tidak diberitahu, hingga saat dikatakan dia hanya ingin mengantarkan pesanan. Barulah resepsionis itu memberikan informasi nomor kamarnya. Setelahnya dengan sangat terkejut Muni benar-benar berhasil menangkap basah Bablu yang sedang asyik dengan wanita lain. Cukup heboh kala itu, keributan sampai terdengar hingga ke kamar-kamar lain. Setelah sampai di rumah perdebatan masih juga belum mereda yang berakibat pada diusirnya sang suami, mengingat itu adalah rumah Muni. Namun karena Bablu minta maaf terus dan berjanji tak akan mengulangi, dilakukan mediasi dan pertemuan keluarga yang berujung pada rujuknya pasangan ini. Muni juga mikir bahwa dia perlu pendamping, jabatannya di kantor semakin bagus, dan demi menjaga nama baik, makanya dia mau menerima kembali sang suami. Pada tahun 2005,
karena belum juga mendapatkan keturunan. Akhirnya Muni mengangkat seorang anak bernama Niki yang kala itu berusia 15 tahun. Sebenarnya, ayahnya Niki dulu satu kampung sama Muni namun sudah meninggal sejak 2005. Remaja itu diasuh oleh bibinya selama beberapa tahun terakhir dan kehidupannya lumayan susah. Makanya, dengan perjanjian yang sama-sama disetujui, akhirnya anak itu tinggal bersama Muni dan suaminya, disekolahkan dan dirawat sebagaimana anak kandung. Mungkin hadirnya Niki bisa menjadi pancingan agar dirinya mudah hamil. Itu pula saran yang selalu diberi beberapa teman kerjanya. Namun, sebagian teman bilang harusnya mereka angkat anak dari yang masih bayi atau yang masih kecil. Sudah diusahakan juga ya cari yang balita namun enggak dapat. Tapi kehadiran Niki cukup memberikan suasana baru dalam rumah mereka sebab tidak merasa kesepian lagi. Khususnya sang suami sekarang lebih banyak bekerja online setelah kejadian di hotel kemarin. Walau tahu sekedar mitos bahwa Niki dijadikan pancingan supaya gampang punya anak, ternyata pada tahun 2007 Muni pun mengandung dan lahirlah putra kandung mereka yang pertama, diikuti oleh putra kandung kedua yang hadir pada 2010. Rasa sayang mereka juga nggak pudar pada Niki. Dia pun sangat menyayangi kedua adiknya walau beda usia yang jauh. Dia tahu diri merupakan anak angkat namun tidak minder. Bahkan di tahun 2011, saat lulus sekolah, sang ibu Muni memasukkannya pada sekolah hukum di Melatedior. Lulus pada tahun 2014 dan mulai bertugas di rumah tahanan kota Tirunelvel sejak 2015. Setelah aktif bekerja dia memilih untuk menyewa kamar kos yang dekat dengan tempatnya bekerja, tapi Niki rajin pulang ke rumah tiap bulan atau 2 bulan sekali untuk mengunjungi keluarga dan adik-adiknya dan bermain bersama kedua saudaranya itu. Suka diajak jalan-jalan dan makan di restoran sama dia. Sementara itu, sebagai seorang ibu, tentu Muni sangat senang jika putri angkatnya itu rajin pulang ke rumah untuk mengunjungi mereka. Artinya, Niki bukanlah kacang yang lupa sama kulitnya. Padahal bisa aja gadis itu pergi jauh karena sudah jadi pegawai negeri sipil dan memiliki pendapatan sendiri. Ini membuat sang ibu bangga sebab dari dulu memang Niki gak pernah macem-macem. Sampai pada awal tahun 2017, saat merayakan libur bersama, Muni memergoki anak angkatnya itu berdebat dengan suaminya di halaman samping. Saat ditanya, hanya dijawab lagi ngobrolin kamar sewa Niki yang ada di Tirunelvel aja. Padahal saat itu jelas-jelas sang ibu melihat wajah kedua orang tersebut nampak merah seperti baru berantem serius. Namun ya, apa sih yang diributkan ayah dan anak? Palingan seputar kamar kos dan pacar barunya Niki. Beberapa minggu setelahnya, saat putri angkatnya ditugaskan pergi keluar kota untuk dinas, Muni mulai jarang melihat suaminya di rumah. Palingan ada 2 putranya ditemani asisten mereka. Kalau ditanya kesan suami bilangnya habis ketemu klien bisnis atau melihat rumah satu lagi yang ada di Sivantipati. Kebetulan mereka punya 2 rumah lain ya. Dulu satu rumahnya ini sempat ditinggali adiknya Muni, namun mereka udah pindah ke kota Tirunelvel dan tempat itu sekarang kosong. Untuk rumah yang lainnya sudah ada penyewanya, untuk rumah yang kosong itu perabotannya masih lengkap di sana. Rencananya mau dicari lagi penyewanya yang baru supaya ada yang ngurus, namun cukup sulit karena letaknya emang agak masuk dalam gang kecil dan susah jika memiliki kendaraan mobil. Pada bulan Februari tahun 2017, saat 2 putranya berusia 10 dan 7 tahun, salah satu dari mereka bercerita tentang perlakuan bapaknya kepada kakak perempuannya Niki ketika sedang datang. Niki pasti ribut dengan sang ayah. Berantem kadang di kamar, di taman, dan belakang gudang, bahkan satu kali terlihat Bablu melayangkan pukulan ke pipi Niki. Hal ini pernah ditanyakan langsung oleh Muni pada suaminya, namun Bablu mengatakan bahwa dia kesal aja jika sedang menasihati malah dilawan oleh Niki. Anak itu mulai keras kepala, katanya lebih memilih mendengarkan omongan pacarnya dibanding ayahnya sendiri. Namun, Muni berpikir, apa mungkin Niki seperti itu? Sedangkan selama ini dia sangat penurut kepada orang tua, lalu apa sih yang bisa bikin mereka ribut seperti itu? Bahkan sang ibu Muni beberapa kali menelepon Niki untuk menanyakan ada masalah apa, kok jadi sering berdebat sama ayahnya.
Jawaban gadis itu hanyalah, "Nggak apa-apa, hanya masalah tidak setuju dengan pacar saya yang baru." Walau begitu, tetap saja, dalam hati, Muni merasa tidak puas sebab ini terbilang sepele jika harus berlarut jadi bahan pertengkaran sampai adu fisik. Hingga pada awal Juni tahun 2017, Muni menerima pesan chat berupa voice note dari sebuah nomor nggak dikenal yang bilang bahwa dirinya adalah pacar Nikki dari Tirunelvel, namanya Monty yang berusia 26 tahun. Intinya, pemuda itu bilang curiga bahwa selama ini Nikki memiliki hubungan khusus dengan ayah angkatnya, suami ibu Muni. Mungkin terdengar aneh, namun Monty sudah melakukan penyelidikan dengan mengikuti pacarnya selama 3 bulan terakhir, mengecek isi chat WhatsApp sampai menguping tiap kali Nikki teleponan. Bahkan, kemudian pemuda tersebut mengirim sebuah foto rumah yang dipercaya jadi tempat Bablu memadu kasih bersama Nikki, karena Monty 2 kali membuntuti ke sana. Coba gedor pintu rumahnya tapi nggak ada jawaban. Dari foto tersebut, Muni sadar bahwa itu adalah rumah kosong mereka di Sivantipati yang niatnya mau disewakan. Tapi dia nggak percaya dan malah marah balik pada Monty. Selama berhari-hari Muni terus kepikiran apa yang didengarnya dari pemuda bernama Monty, sampai pada hari Minggu, pertengahan Juni tahun 2017, saat Nikki sedang datang berkunjung. Muni kemudian pura-pura mau arisan seharian bersama teman-teman kantornya. Sore harinya ternyata hanya ada 2 putranya bersama asisten. Saat ditanya, dibilang Pak Bablu sedang ngecek rumah satunya, ada penyewa yang mau lihat-lihat, sementara Nikki lagi pergi ke tempat teman sekolahnya. Segera Muni menuju ke rumah yang dimaksud dengan niatan menangkap basah sang suami dan putri angkat, namun setibanya di sana ternyata cuma ada Bablu dan pasangan muda yang memang beneran sedang berniat mau nyewa. Malam harinya, Nikki menelepon bahwa dirinya akan langsung menuju ke Tirunelvel sehabis dari rumah teman karena mau bareng berangkat sama sahabatnya. 2 hari setelahnya, pada Selasa, bulan Juni tahun 2017, sekitar jam 2 sore, Muni cukup kaget saat dirinya ditelepon oleh seorang perawat yang menyuruh untuk datang ke rumah sakit umum kota karena suaminya sedang terluka. Segera wanita itu bergegas dan memang benar Bablu tidak sadarkan diri di sana. Dari keterangan pihak berwajib, juga akhirnya diketahui bahwa sang suami terkena serangan benda tajam yang layangkan oleh putri angkat mereka sendiri, Nikki, dan lokasinya di rumah kosong di Sivantipati. Kini gadis tersebut telah diamankan oleh pihak berwajib. Muni sempat menjenguk Nikki yang kebanyakan diam aja dan cuma sanggup mengucapkan kata maaf. Ibunya itu pengen tahu alasan perbuatannya, namun dia tetap menutup mulut dan menangis. Sementara setelah menjalani operasi dan mengalami koma selama 10 hari, akhirnya Pak Bablu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-39 tahun. Hal ini semakin membuat posisi Nikki terpojok dan bisa terkena hukuman yang sangat berat. Kejadian ini menjadi teka-teki besar bagi Muni mengenai kejadian yang sebenarnya. Pasti bukan sekadar obrolan biasa yang selalu diperdebatkan suaminya dan Nikki. Gak mungkin sepele jika akhirnya harus benda tajam yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Walau menutup mulut pada penyidik dan ibu angkatnya, akhirnya melalui sang pengacara yang sebelumnya juga pernah menangani kasus serupa, wanita berusia 25 tahun itu belak-belakan tentang perselisihan antara dirinya dengan sang ayah angkat. Semua bermula beberapa bulan setelah sang ibu sakit dan dirawat di rumah sakit. Menurut Nikki, saat itu dia memergoki Bablu bersama wanita lain di rumah mereka yang ada di Sivantipati, sedang begituan diranjang. Hal ini membuat marah wanita tersebut karena merasa sang ayah mengkhianati ibunya. Nikki sangat sayang dan menghormati Muni. Apa yang diperbuat Bablu baginya sungguh keterlaluan. Namun, kala itu ayah angkat tersebut minta maaf dan menyuruh untuk tidak mengadu demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka yang harmonis. Nikki menuruti dan selanjutnya Bablu malah merayu wanita itu untuk memberinya pelayanan. Alasan bahwa sang istri tidak romantis dan kurang memberikan kepuasan dijadikan tameng oleh ayahnya ini, ditambah lagi setelah Muni sakit dia memang tidak terlalu rajin kasih jatah ke suaminya dibanding saat masih sehat dulu. Bablu mengatakan kepada Nikki, daripada dia cari dan main sama wanita lain lagi, lebih baik Nikki saja yang melakukannya.
Entah apa yang ada di kepala wanita tersebut, dia mau dan hal ini berjalan selama hampir 5 tahun. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, sepertinya gelagat mereka mulai tercium sama cowoknya Nicky, si Monty. Makanya wanita tersebut ingin mengakhiri semua dan mau terbebas dari sang ayah angkat. Dia ingin menikah dengan pacarnya, jadi tidak mungkin hubungan terlarang dengan ayah angkatnya ini tetap dilanjutkan. Sebenarnya selama ini dia sudah berusaha cuek sama Bablu, namun lelaki itu selalu bilang akan cari wanita lain ataupun terkadang pura-pura sedih dan mengancam mau menghabisi nyawanya sendiri. Merasa bertanggung jawab jika orang tua angkatnya berpisah atau bila terjadi apa-apa sama Bablu, Nicky masih menjalankan perbuatan terlarang mereka dengan terpaksa. Namun, 2 minggu belakangan malah ayahnya ini nyuruh dia buat mutusin pacarnya, si Monty. Karena bagaimanapun Bablu telah jatuh cinta dan gak akan melepaskan Nicky. Inilah yang membuat wanita itu marah karena sudah sangat sulit membebaskan diri dari belenggu yang ada. Ayah angkatnya ini gak bersyukur. Udah dikasih enak malah pengen yang aneh-aneh lagi. Masih untung selama ini keinginannya diladenin sama Nicky. Malah segala pengen Nicky putus sama pacarnya. Ditambah Pak Bablu ini kadang gak kenal kondisi dan waktu. Pernah saat Nicky sedang dapat tapi sama dia masih digas juga. Nicky merasa semua ini sudah cukup. Dia bingung dan merasa mentok hingga jalan satu-satunya adalah menyerang ayah angkatnya dengan pisau yang dibawanya. Puncaknya adalah saat ayah angkatnya itu memaksa lagi untuk melakukan hal begituan di rumah mereka yang ada di Sivantipati. Setelah penyerangan itu, Nicky menyerahkan diri pada pihak yang berwenang. Tentu saja, apa yang dijelaskan cukup membuat Muni kaget. Dia tidak menyangka bahwa sang suami tega berkhianat lagi. Okelah kalau sama wanita di luar sana yang tidak dikenalnya, masa anak sendiri digas juga. Dari keterangan yang disampaikan wanita ini kepada keluarga Bablu, akhirnya terkuak bahwa selama pernikahan mereka, 15 tahun sudah 10 kali mendapati suaminya tidur bersama wanita lain dan selalu dimaafkan. Bahkan pernah juga Bablu ini melakukan hal begitu dengan asisten rumah tangga dari tetangganya. Beberapa kerabat yang memberitahu tentang kelakuan suaminya sering juga dia cuekin karena cuma bikin sakit hati. Muni juga sempat jujur bahwa dirinya beberapa tahun terakhir memang mudah letih. Dia terkena diabetes dan asam urat. Kalau pulang kerja sudah langsung tidur aja bawaannya. Permintaan suaminya untuk dilayani sering diabaikan, karena memang fisiknya sudah makin renta dan mudah lelah. Tapi menurutnya, hal itu wajar terjadi pada wanita yang berusia menjelang atau di atas 40-an. Kenapa pasangan lain tetap harmonis dan mereka tidak? Kenapa suami orang bisa setia aja dan lebih menikmati kebersamaan dengan keluarga daripada bingung cari pelampiasan? Itu yang gak habis pikir menurut Muni. Lagi pula kan sebelum Muni sakit suaminya ini emang udah sering juga ketahuan ada main dengan wanita lain. Jadi menurut Muni kondisi sakitnya dia bukanlah sebuah alasan dan pembenaran untuk bisa main di ranjang dengan wanita lain. Pada persidangannya di Pengadilan Negeri Daerah Kota Tirunelvel, Nicky dengan tegas menyatakan bahwa hubungannya dengan Bablu pertama terjadi setelah ibunya menderita sakit. Ayahnya selalu menuntut dia untuk bisa menggantikan posisi ibunya yang sakit, karena selalu diancam dan ditekan. Akhirnya Nicky mau menuruti ayah angkatnya itu. Sang ibu juga menyesal dengan apa yang terjadi. Dia sangat sayang Nicky sebagai anak angkat yang berbakti dan jujur. Namun, peristiwa ini memberikan tamparan hebat padanya. Dia tidak ingin membela perbuatan mendiang suaminya, namun menghilangkan nyawa Bablu juga sangat salah bagi Nicky. Hingga di akhir keputusannya, pada pertengahan Desember tahun 2018, hakim dan juri menyatakan bahwa Nicky bersalah atas tuntutan kejahatan yakni dengan sengaja dan sangat terencana menghilangkan nyawa ayah angkatnya serta atas perbuatan melanggar norma. Dirinya terkena ancaman hukuman maksimal 25 tahun penjara. Orang tua Bablu sempat marah kepada pengadilan dan menyuruh Muni melakukan banding supaya wanita itu dihukum lebih berat. Namun, istrinya tersebut menolak dan bilang justru Bablu yang paling bersalah. Bahkan Muni memiliki banyak video kiriman orang tidak dikenal yang isinya adalah sang suami yang sedang begituan dengan wanita-wanita berbeda. Ini akhirnya membungkam mulut orang tua Bablu yang kaget atas perbuatan putra mereka semasa hidup dulu.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?